Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Tema hari ini adalah kunci. Bacaan terambil dari Filipi 4 ayat 13 demikian. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Siapa yang kita tidak pernah kehilangan kunci ketika kita lupa menaruhnya? Kemarin saya sudah siap-siap hendak pergi memimpin sebuah KRT. Tetapi apa yang terjadi? Kunci kendaraan saya hilang. Saya tidak menemukannya sampai saya ulang-ulang mencari. Di kamar, di ruang tamu, di mana-mana saya cari. Dan memakan waktu yang cukup lama. Dan saya sampai berkeringat begitu untuk menemukan itu kunci. Saya sampai telepon kepada supir gereja, kalau masih memungkinkan tolong saya dijemput begitu ya. Begitu paniknya saya untuk saya bisa menemukan sang kunci dari kendaraan saya. Dan setelah saya istirahat sebentar, saya mikir lagi kira-kira di mana ya kunci itu berada. Dan akhirnya saya menemukan kunci itu ada di kursi dari kendaraan saya. Karena kuncinya hitam dan kursinya warnanya hitam, jadi saya tidak terlalu memperhatikan, ternyata kunci itu ada di sana. Saya merenungkan peristiwa kehilangan kunci itu. Bukankah itu juga yang kita alami di dalam kehidupan ini? Ketika kita mengalami berbagai masalah dalam kehidupan ini, kita seolah-olah merasa kita tidak dapat membuka pintu-pintu kehidupan, pintu-pintu masalah yang harus kita lalui. Kuncinya di mana? Bagaimana memecahkan masalah tersebut? Firman Tuhan mengingatkan kepada kita, yang pertama, bahwa kita dapat menjalani hidup ini dengan meminta kepada Tuhan untuk memberikan kekuatan kepada kita. Meminta bukan dengan memaksa, mengancam, tetapi dengan mengucap syukur. Bahwa kita tetap dapat menyerahkan hasil keputusan di tangan Tuhan, karena Tuhan yang paling tahu. Dan sekali lagi kita boleh meminta, tetapi tangan akhirnya adalah tangan Tuhan. Yang kedua, kunci itu adalah doa dan usaha. Tidak bisa salah satu. Kuncinya saya hanya doa saja tanpa usaha, tidak bisa. Atau saya usaha saja tidak berdoa, tidak bisa. Dua-dua harus terpakai. Dan dengan kita berdoa dan berusaha, maka pintu masalah, pintu kehidupan itu akan terbuka. Kita tidak bisa mendobraknya. Ketika kita mendobraknya, maka hasilnya akan lebih kacau ketika kita memaksakan sesuai dengan kehendak kita. Yang ketiga, kunci itu dibentuk bukan dengan bahan yang lembut atau lunak, tetapi dari bahan logam yang cukup keras. Intinya apa? Kita harus ulet, tekun, komitmen, tidak mudah menyerah. Itu adalah sifat kunci. Dan oleh karena itu, mari kita kuatkan, teguhkan, jangan takut, jangan menyerah. Hidup ini penuh dengan berbagai kemungkinan yang terjadi. Jangan khawatir untuk mengeksplor, menggali potensi apa yang kita bisa lakukan, kemungkinan-kemungkinan apa yang bisa kita temukan. Dan percayalah, Tuhan yang akan menolong kita. Kalau kita berdoa, kita katakan, Tuhan, kalau itu adalah rencanamu, tolong bukakan pintu. Tapi kalau tidak, biarlah itu pintu tertutup selamanya. Karena itu adalah yang terbaik bagi kita. Jadi, mari kita gunakan kunci iman kita di dalam menghadapi setiap pintu-pintu yang tertutup dan menemukan kejutan-kejutan yang menyenangkan dari Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.